belajar Shutterstock di channel YouTube saya, dan akhirnya membuat semua orang akhirnya mendapatkan sold pertama. Saya bisa bilang bahwa pernyataan ini tidak 100% benar. Saya akan jelaskan kepada teman-teman semua, so stay tune guys. Selamat sore dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya dapat satu testimoni yang menurut saya perlu saya luruskan. Walaupun saya harus bilang terima kasih sekali atas apresiasinya, bahwa semenjak belajar di channel YouTube saya, mungkin foto-fotonya mulai laku. Kayak kemarin ada foto saya, ada barista, kemudian ada lagi foto saya, apa tuh, ini laku, yang ini juga laku, ini sampai berapa tahun, 3 tahun yang lalu kayaknya baru laku. Jadi saya mau luruskan begini ya. Yang pertama, terima kasih Mas, Mbak sudah apresiasi apa yang saya sharingin kepada teman-teman semua di channel YouTube ini. Cuman satu-satunya alasan yang membuat teman-teman semua bisa sold itu adalah kerja keras teman-teman semua di rumah. Jadi saya, teman-teman semua di rumah, kita semua sama, kita adalah kontributor. Saya juga pernah sharing penghasilan cuma $7 sebulan, penghasilan cuma 50 sen sebulan, $1 sebulan, itu kayak mungkin penghasilan receh ya. Cuman saya yakin bahwa pernah juga saya bikin konten bahwa subscriber saya itu dapat uang royalti lebih banyak daripada saya. Padahal kenal Shutterstock-nya dari saya. Dan sekali lagi, kalau teman-teman berhasil, kalau teman-teman dapat sold pertama, itu murni karena perjuangan teman-teman semua, bukan karena saya. Jadi dampaknya itu kayak saya, sahabat saya, ada saya, Mas Rizky, Mas Fajrul, kami semua tuh cuman kontributor. Kita semua sama-sama fotografer yang jualan, orang biasa yang jualan foto di Shutterstock. Bedanya kalau Mas Fajrul sama Mas Rizky platformnya lebih banyak, saya hanya fokus di Shutterstock. Tapi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman semua bahwa soldnya, suksesnya itu adalah karena kerja keras teman-teman semua masing-masing di rumah. Sekarang saya akan kasih 3 tips buat teman-teman yang memang baru ketemu sama channel saya, mungkin hari ini, kemarin, minggu lalu, dan lain sebagainya, tentang apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman baru masuk, baru nyemplung mau jadi kontributor Shutterstock dan berjualan foto di Shutterstock maupun berjualan footage atau video tanpa suara di Shutterstock. Jadi tips pertama adalah memotret apapun yang teman-teman sukai. Kalau misalnya teman-teman hobi motret tentang stage, tentang event dan lain sebagainya, teman-teman silakan motret. Tapi biasanya ada beberapa orang yang motret tentang stage dan event itu mendapatkan penolakan karena press credential. Itu sebenarnya ada beberapa solusi. Saya bilang solusinya 2 dulu. Yang pertama adalah jadikan editorial. Yang kedua, ganti angle-nya. Nah, kalau 2 hal ini sudah ditolak karena press credential, saran saya adalah ganti saja fotonya. Karena ingat, fokus di dunia Shutterstock itu cuma satu, dapatkan uangnya. Maka kita nggak perlu terlalu idealis harus motret stage kalau memang stage selalu kena masalah press credential. Maka saya sarankan ke teman-teman semua, motret saja apapun yang teman-teman sukai dan pastikan tidak membuat teman-teman kesulitan. Saya memotret daun, saya memotret kopi, saya memotret makanan, saya memotret liburan. Itu karena saya punya ribuan stok foto tentang hal itu. Karena saya adalah seorang wedding photographer yang senang traveling. Jadi kemanapun saya pergi, isinya fotonya cuman wedding, tourism, makanan, alam mungkin, dan lain sebagainya. Saya tuh stok fotonya tidak lebih dari hal-hal, dari objek-objek semacam itu. Sekarang kita bicara tentang tips kedua. Pakai alat apapun, sekali lagi, apapun yang teman-teman miliki. Punyanya handphone, ya sudah nggak usah beli kamera, pakai saja handphone. Punyanya handphone kentang, ya sudah manfaatin handphone kentang. Nggak usah ngutang, nggak usah kredit, nggak usah minta ke orang tua, nggak usah minta ke suami, ke istri tentang pengadaan alat-alat baru. For the sake of nothing. Itu nggak akan ada hasilnya sama sekali. Teman-teman manfaatkan apapun yang teman-teman punya, kemudian berkarya. Berkarya itu ya berkarya aja. Teman-teman keluar rumah,
ketemu motor di foto, teman-teman keluar rumah ketemu zebra cross di foto, teman-teman keluar rumah ketemu tetangga yang lagi bikin kayak botol plastik di repro kemudian jadi pot di foto. Sederhana itu. Berkarya itu berkarya aja, nggak usah banyak alasan. Kalau banyak alasan ya berarti nggak mau maju gitu. Itu tips kedua dari saya. Sekarang tips ketiga, dan ini yang paling penting, pelajari ilmu fotografi. Teman-teman boleh jadikan channel saya sebagai jujukan. Boleh ke tempatnya Mas Rizky Pradata, boleh ke tempatnya Mas Fajrul, boleh ke tempatnya Mas Daniel, siapapun, atau ke teman-teman fotografer yang lain, silahkan. Tapi pelajari fotografi secara murni sehingga teman-teman tahu bahwa bagaimana segitiga exposure, apa perbedaan lensanya, kemudian diafragma itu apa, ISO apa, itu semua dipelajari. Karena tujuannya biar teman-teman tuh tahu ini bagaimana cara membuat sebuah foto yang bagus. Misalnya kita bicara komposisi. Kemarin saya bilang ada satu vlog tentang komposisi. Saya pernah share juga tentang lensa. Teman-teman pelajari tentang lensanya. Jadi fotografi murni. Baik dari sisi fotonya maupun sisi footage-nya teman-teman pelajari, karena hanya dengan mempelajari fotografi murni inilah teman-teman satu bisa Matnya anak saya pulang. Jadi dengan hanya mempelajari fotografi murni ini teman-teman bisa untuk memahami bikin karya yang bagus kayak apa, komposisinya kayak berapa, exposure-nya berapa, ISO-nya, diafragmanya berapa. Itu hanya dengan cara itu. Lalu yang kedua, hanya dengan mempelajari fotografi ilmu secara murni, teman-teman bisa kuat di dunia microstock. Karena tetap aja di dunia microstock itu kualitas adalah yang utama. Jadi jangan cuma sembarangan asal bikin konten terus kemudian teman-teman asal motret. Ngetes boleh lah, tapi kalau misalnya untuk sebuah keberlanjutan, saya pikir kualitas nomor satu. Jadi begitu teman-teman. Satu, motret yang disukai. Yang kedua, pergunakan alat yang ada. Dan yang ketiga, belajar teori dasar fotografi murni. Kalau saya nulis di jualan foto dengan Shutterstock, saya akan kayak nge-brainwash teman-teman, ayolah jualan aja lah, foto dijual. Abis gimana ya? Kita ketemu benda di depan mata, kadang cuma di foto upload ke Instagram. Iya kalau influencer dapat like banyak. Cuman kalau misalnya kayak kita manusia biasa, bahkan 10 like aja kadang-kadang nggak ada. Maka solusinya adalah bagaimana kita mendapatkan apresiasi, yaitu dengan cara menjual. Menjual itu bisa laku, bisa enggak. Tapi dengan cara menjual, kita akan kayak mengoptimalkan karya foto kita bisa dilihat orang. Dan udah banyak, teman-teman lihat aja channel YouTube, terserah punya saya atau punya orang lain, banyak kok yang fotonya laku, tapi padahal fotonya jelek, biasa-biasa aja, dibilangin jelek, biasa, nggak ada spesial. Cuman yang penting laku, selesai guys. Kalau misalnya teman-teman pernah baca yang Shutterstock, teori tentang fotografi murni, tentu saya akan jujur, saya di ebook Shutterstock ini membuat teman-teman sedikit lebih mikir, karena ya harapan saya ya teman-teman tahu jeleknya juga, teman-teman tahu susahnya juga, karena kalau udah baca yang jualan foto dengan Shutterstock kan mentalitinya atau mindsetnya udah dapat. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak dapat teori fotografinya, saya pikir teori dasar komposisi, misalnya cara nulis deskripsi kata kuncinya, teman-teman pasti juga nggak akan yang sampai nggak sampai bisa submit, karena ya cuman ketahan di situ doang. Saya sampai sekarang saya pakai kamera juga yang biasa, Canon EOS M10. Lensa mungkin ya baru tahun lalu saya beli yang agak bagus 18-135. Semua barang-barang listnya ada di bawah. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya kemarin nonton vlog saya tentang foto-foto yang pakai handphone, saya juga laku kok. Saya motret Shutterstock itu dari mulai pakai iPhone 5. Kemudian iPhone 5 saya error, RCD-nya pecah dan sebagainya, saya ganti ke Samsung A10s. Kemudian saya sempat pakai Xiaomi Redmi Note 7. Kemudian sekarang saya pakai iPhone X. Jadi semua peralatan fotografi saya ada di bawah. Teman-teman mau kembaran boleh, enggak juga nggak apa-apa. Pokoknya pakai aja barang yang teman-teman miliki. Nggak usah ngoyo. Ngoyo tuh nggak bagus. Karena gini ya, orang tuh kalau ngoyo kan semuanya di-push tuh, barangnya semuanya dibaruin, kadang-kadang ada yang utang, ada yang kredit. Cuman ingat ini guys, yang namanya Shutterstock itu kan bisnis ya, real bisnis. Bisnis itu omsetnya naik turun. Kalau teman-teman ngutang di awal, terus teman-teman harus bayar cicilan, padahal teman-teman juga kayak belum bisa motret secara bagus gitu, teman-teman nanti kolaps, takutnya gitu. Takutnya kayak saya dulu kejebak ke hutang kartu kredit itu, kayak wah udah kayak
diambang kematian rasanya mau ngasih makan keluarga nggak bisa dan sebagainya. Jadi jangan ngoyo, pakai aja barang yang ada gitu ya. Mudah-mudahan ini satu inspirasi buat teman-teman yang baru mau masuk ke dalam dunia microstock khususnya Shutterstock. Kita kenalan di sini, teman-teman. Terima kasih udah nonton saya sampai akhir. Jadi saat ini saya ada di sekolahnya anak saya. Mereka lagi mempersiapkan mau ulang tahun sekolah besok pagi. Jadi saya harus jemput ke sini, nanti balik lagi ke Cendela, ngecek lagi tukangnya karena hari Sabtu waktunya kayak bayaran tukang segala macam. Makasih sekali. Stay tune guys, kita ketemu lagi di video berikutnya. Matur nuwun, besok pagi jam 5.